Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu peserta sekolah bahasa Arab dimanapun berada. Pada malam hari ini kita kembali bisa bertemu dalam rangka melanjutkan kajian kita dalam ilmu shorof. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala aktivitas. Kemudian juga yang terpenting Allah berikan keberkahan waktu, keberkahan umur, dan keberkahan menuntut ilmu ya. Kita niatkan halaqah ini buat menambah pengetahuan. Nah, sehingga kita dianggap sedang melakukan ibadah hendaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, seperti biasa Bapak Ibu sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita niatkan semisal pahalanya buat segenap orang tua kita, kemudian para guru, dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi ajma'in. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wal sahabati wal tabi'in wal tabi'it tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Thumma ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha al ahya'i minhum wal amwat. Khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa liqurbatina wa liikhwanina wa liakhawatina wa limasyaikhina wa limasyaikhi masyaikhina wa liustadina wa liasatidatina wa litullabina wa litalibatina wa litalamidina wa litilmidatina wa liman ahsana ilaina bil khair wa liman asa'na ilaihim wa liman awsana bid du'a. ونخص خصوصا إلى جميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله. Oke, baik Bapak Ibu. Ya, untuk memperlancar wazan-wazan yang sudah kita pelajari, nah kita coba membaca bersama. Kita sudah membahas sampai wazan sulasi mazid biharfin ya, wazan sulasi mazid satu huruf. Artinya kita sudah menguasai kurang lebih berapa wazan itu ya. Sulasi mujarrad ada 6. Kemudian rubai mujarrad 1, 7. Kemudian mulhaq birrubai ada 7, 14. Ditambah 3 sulasi mazid 1 huruf. Berarti 17. Nah, 17 wazan ya Bapak Ibu. Nah, untuk memperlancar wazan-wazan yang sudah kita pelajari, nah kita ulang wazannya saja mulai dari sulasi mujarrad sampai kepada bab ketiga sulasi mazid 1 huruf. Oke, kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Fa'ala Fala yaf'ulu yaf'ulu fa'lan wa fa'lan wa maf'alan maf'alan fahuwa fahuwa fa'ilun fa'ilun wa wa dhaka dzaka maf'ulun maf'ulun uf'ul la uf'ula taf'ul taf'ul maf'alun 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 mif'alun mif'alun fa'ala fa'ala yaf'ilu yaf'ilu fa'lan fa'lan wa wa maf'alan maf'alan fahuwa fahuwa fa'ilun fa'ilun وذاك وذاك مفعول مفعول إفعل لا إفعل تفعل تفعل مفعل 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 مفعلون مفعلون فعل فعل يفعل يفعل فعلا فعلا ومفعلا ومفعلا فهو فهو فاعلون فاعلون وذاك مفعول افعل لا تفعل مفعل مفعل مفعلون مفعل keempat مفعل مفعلون fa'ila فإلا yaf'alu يفعل fa'lan wa فعلا maf'alan ومفعلا fahuwa فهو fa'ilun فاعلون wa dhaka وذاك maf'ulun مفعول if'al la إفعل taf'al تفعل maf'alun مفعل maf'alun مفعل ga'ada. كأدا Bab kelima fa'ula فعل yaf'ulu يفعل fu'lan wa فعلا maf'alan ومفعلا fahuwa فهو fa'al فاعلون وذاك وذاك ada uf'ul la أداة taf'ul لا maf'alun تفعل مفعل maf'alun مفعل ada. كأدا Bab ke-6 fa'ila فإلا يفعل yaf'ilu fu'lanan wa فعلا ومفعلا maf'alan fahuwa فهو fa'ilun فاعلون wa dhaka وذاك maf'ulun مفعول if'il إفعل la لا taf'il maf'ilun تفعيل maf'ilun مفعول ga'ada. كأدا Kita lanjut wazan rubai mujarrad ya. Fa'lala فلا yufa'lilu يفعل fa'lalatan فعلالة wa fi'lalan وفعلالا wa mufa'lalan ومفعللا wa huwa فهو mufa'lilun مفعلل wa dhaka وذاك mufa'lalun مفعل fa'lillatu فعلة fa'lil فعل mufa'lalun مفعل mufa'lalun. مفعلون Wazan mulhaq birrubai. Ketujuh bab ya. Fa'lala فلا yufa'lilu يفعل fa'lalatan wa فعلة fi'lalan wa وفعلالا mufa'lalan ومفعللا fahuwa mufa'lilun فهو wa dhaka مفعلل وذاك mufa'lalun fa'lillatu مفعلل فعلل مفعلل fa'lalun مفعلون mufa'lalun faw'ala فعل yufa'wilu يفعل faw'alatan فعلة wa fi'alan وفعلا wa mufaw'alan ومفعلا fahuwa mufaw'ilun مفعل wa dhaka وذاك مفعل mufaw'alun faw'illatu وعلة faw'il فعل mufaw'alun مفعل mufaw'alun مفعلون fai'ala فعل yufai'ilu يفعل fai'alatan فعلة wa fi'alan وفعلا wa mufai'alan ومفعلا فهو wa مفعل mufai'ilun wa dhaka مفعل mufai'alun fa'ilatu فعلة fa'il mufai'alun مفعل mufai'alun مفعل fa'wala فعل yufa'wilu يفعل fa'walatan فعلة wa fi'walan وفعلا wa mufa'walan ومفعلا fahuwa فهو mufa'wilun مفعل wa dhaka وذاك mufa'walun fa'willatu مفعلة fa'wil mufa'walun mufa'walun مفعول fa'yala فعل yufa'ilu يفعل fa'yalatan فعلة wa fi'yalan وفعلا wa mufa'yalan ومفعلا fahuwa فهو mufa'ilun مفعل wa dhaka وذاك mufa'yalun مفعل fa'lillatu فعيلة fa'il فعيل mufa'yalun مفعيل mufa'yalun مفعيل fa'la فعلا yufa'li يفعل fa'latan فعلة wa fi'laan وفعلاء wa mufa'lan ومفعلا fahuwa فهو mufa'lin مفعل wa dhaka وذاك mufa'lan مفعلا fa'lilatu فعيلة fa'li فعل mufa'lan مفعلا mufa'lan مفعلا fa'nala فعل yufa'nilu يفعل فعلة fa'nalatan wa fi'lalan وفعلالا wa mufa'lalan ومفعلالا fahuwa فهو mufa'lilun مفعل wa dhaka وذاك mufa'lalun مفعل fa'lillatu فعيلة fa'lil فعل mufa'lalun مفعل mufa'lalun. مفعلون Wazan sulasi mazid
satu huruf ya. Bab pertama fa'ala Fa'ala yufa'ilu yufa'ilu taf'ilan taf'ilan taf'ilatan taf'ilan taf'alan tif'alan tif'alan mufa'alan mufa'alan mufa'ilun mufa'ilun wadaka wadaka mufa'alun mufa'alun fa'ilatu fa'ilatu fa'il fa'il mufa'alun 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 itulah itulah isim isim zaman zaman dan dan makan. makan. Oke, bab kedua fa'ala Fa'ala yufa'ilu yufa'ilu mufa'alatan wa mufa'alatan wa fi'alan wa wa fi'alan fi'alan mufa'ilun mufa'ilun mufa'alun fa'alun fa'ilatu fa'ilatu fa'il fa'il mufa'alun mufa'alun mufa'alun. mufa'alun Oke, bab terakhir af'ala af'ala yuf'ilu yuf'ilu if'alan if'alan wa muf'alan muf'alan fahuwa fahuwa muf'ilun muf'ilun wa wa dzaka dzaka muf'alun muf'alun af'illatu af'illatu fil fi'il muf'alun muf'alun isim isim zaman zaman makan. makan. Oke. Seperti itu, mudah-mudahan wazan-wazan yang sudah kita bahas semuanya sudah hafal Bapak Ibu ya. Dan sudah bisa diterapkan ketika bertemu dengan pecahannya ya, dalam pecahannya dalam teks-teks bahasa Arab. Oke. Nah, pada minggu lalu kita sudah selesai membahas rincian ya, rincian dari wazan sulasi mazid biharfin atau sulasi mazid satu huruf, di mana sulasi mazid satu huruf itu adalah salah satu wazan fiil yang asalnya adalah dari sulasi mujarrad, tapi ditambahkan satu huruf sehingga fiil madinya berjumlah 4 huruf. Ya, nah dia punya 3 wazan. Apa wazan yang pertama? Fa'ala yufa'ilu. Kemudian wazan kedua fa'ala yufa'ilu. Nah, kemudian yang terakhir af'ala yuf'ilu. Nah, apa faedahnya? Nah, faedah kenapa dipindahkan sulasi mujarrad kepada sulasi mazid biharfin? Nah, itu ada sebagian ya, ada tujuannya. Nah, tujuannya sebagian ada yang untuk memuta'addikan fi'il lazim. Ketika dia menjadi sulasi mujarrad, mungkin dia tidak bisa tidak mempunyai objek. Ya, tidak mempunyai objek. Misalnya hasuna yahsunu. Ya, hasuna yahsunu. Ya, itu kan artinya baik. Ya, baik, atau karuma yakrumu. Artinya mulia. Nah, itu dia semuanya lazim itu. Tidak punya maf'ul bih. Nah, sementara kita ingin membuat kalimat ini dia mempunyai objek. Ya, hasuna ini harus punya objek. Nah, gimana caranya? Nah, salah satu fasilitasnya adalah dengan memindahkan hasuna ataupun karuma itu kepada bab sulasi mazid satu huruf. Jadi kalau hasuna artinya baik atau karuma artinya mulia, nah kalau kita ingin memuta'addikannya, memuliakan atau membaikkan gitu ya, maka kita pindahkan dia ke bab af'ala yuf'ilu atau bab fa'ala yufa'ilu. Nah, kalau memuliakan apa bahasa Arabnya? Akrama yukrimu. Tapi kalau telah mulia, karuma yakrumu. Nah, itu bedanya. Jadi salah satu kenapa wazan-wazan itu banyak, tujuannya adalah untuk menambahkan faedah dari dari wazan atau dari fiil itu. Karena kalau dia tetap dalam bentuk sulasi mujarrad, nah maknanya lazim, faedahnya lazim. Nah, sementara kita ingin menjadikannya sebagai fiil yang muta'addi. Nah, caranya dipindahkan ke bab af'ala yuf'ilu atau bab fa'ala yufa'ilu. Misalnya hasuna yahsunu artinya telah baik. Tapi kalau ingin memperbaiki apa bahasa Arabnya? Memperbaiki. Hassana
Yuhassinu Hasinu. tahsinan. Nah, jadi itu tahsin ya. Tahsinul Quran. Nah, jadi ada istilah tahsin. Tahsin itu kan memperbaiki Bacaan. bacaan Quran, memperbaiki bacaan Quran. Nah, tahsinul qiraah atau memperbaiki bacaan itu itu adalah salah satu penggunaan dari sulasi mazid biharfin, dan kita gunakan dalam sehari-hari juga ya. Tahsin, belajar tahsin gitu, belajar memperbagus bacaan Quran. Nah, itu maknanya. Oke. Nah, jadi banyaknya wazan tujuannya adalah untuk menambahkan faedah. Nah, itu. Nah, itu faedah yang muncul dari sulasi mazid biharfin. Nah, sekarang ya. Ini misalnya hasuna atau karuma ini, apakah hasuna atau karuma ini bisa dijadikan ketiga pola sulasi mazid satu huruf, Ustadz? Oke, baik. Ya, Bu Susi ya. Nah, Ya. apakah semua fi'il sulasi mujarrad itu bisa kita pindahkan ke sulasi mazid biharfin? Tiga-tiganya gitu, Bu ya. Tiga-tiganya. Ya. Nah, standar bisa atau tidak bisanya dipindah itu semuanya berdasarkan ada atau tidaknya kalimat itu digunakan dalam bahasa orang Arab, Bu. Ya. Jadi apakah misalnya karuma bisa nggak diubah menjadi karroma yukarrimu takriman? Bisa nggak diubah menjadi karoma yukarimu mukaromatan wakiroman wakiroman? Bisa nggak diubah menjadi akroma yukrimu ikroman? Nah, semua itu berdasarkan ada atau tidaknya penggunaan lafaz itu di teks bahasa Arab. Nah, bagaimana cara kita memastikan ada tidaknya? Nah, itu kita melihat turunan kata sulasi mujarrad itu di kamus. Nah, biasanya kalau di kamus, kalau kita cari misalnya karuma yakrumu, itu kan di bawahnya ada turunan-turunannya, Bu ya? Iya. Nah, misalnya kalau karuma itu yang bisa cuman akroma yukrimu atau karroma yukarrimu. Kemudian apa misalnya takarroma yatakarramu. Nah, jadi yang bisa itu hanya sebatas apa yang disebutkan di turunan kata dasar karuma itu. Nah, itu yang bisa. Nah, sementara kalau wazan-wazan lain itu tidak dimunculkan di turunan karuma, berarti karuma itu tidak ada penggunaannya dalam wazan itu. Nah, misal dalam wazan karoma yukarimu. Nah, saya belum bisa memastikan apakah redaksi itu ada gitu ya. Nah, tapi nanti bisa kita lihat di kamus. Kalau di turunan karuma itu ada karoma yukarimu, nah bisa dicek di Mahmud Yunus ataupun di Kamus Munawir ataupun bisa di Kamus Al-Ma'ani yang online itu. Nah, itu bisa juga dipastikan. Kalau seandainya tidak ada, nah berarti dia tidak bisa diubah ke bab fa'ala yufa'ilu. Kalau diubah dalam rangka latihan itu boleh-boleh saja, Bu. Ya. Nah, kita misalnya latihan mentasrif bab kedua, kita pindahkan semua sulasi mujarrad kepada bab itu. Nah, itu nggak masalah. Tapi dalam ranah penggunaan kita harus melihat dulu apakah redaksi itu dengan wazan fa'ala yufa'ilu ada di kamus atau tidak. Kalau tidak ada berarti tidak bisa. Kalau ada berarti bisa. Nah, jadi standarnya bisa atau tidak itu standar yang ada di dalam kamus gitu, Bu. Nah, kurang lebihnya seperti itu, Bu. Ya, makasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu Susi. Oke, silakan Ibu, Bapak Ibu yang lain kalau ada yang ragu sebelum kita lanjutkan. Saya Ustadz. Nah, silakan Mbak Tiara. Kalau misalnya saya menyimpulkan seperti ini, tadi kan Ustadz bilang yang apa sulasi mazid biharfin itu untuk biharfin itu untuk memutaadikan yang lazim. Nah, terus yang nggak punya objek gitu. Terus yang di sulasi mujarrad itu kan yang nggak punya objek, cuman yang bab 5. Apa semuanya yang kayak begitu dari bab 5, Ustadz? Oke, baik. Nah, mayoritas bab sulasi mujarrad itu faedahnya untuk mutaaddi.
Ya, mayoritas muta'addi dan sebagian kecilnya lazim. Bab pertama mayoritasnya muta'addi dan sebagian kecilnya lazim. Bab kedua sama, bab ketiga sama, bab keempat. Nah, kecuali bab kelima. Ya, bab kelima itu semuanya lazim. Ya, tidak ada bab kelima fa'ula yaf'ulu atau fi'il yang masuk dalam pola ini itu yang ada objeknya, nggak ada. Nah, kemudian bab keenam itu mayoritasnya muta'addi dan sebagian kecilnya lazim. Nah, yang saya maksud tadi adalah semua kalimat yang faedahnya lazim di sulasi mujarrad tidak hanya terbatas di bab kelima saja, Mbak. Baik fi'il lazim yang merupakan mauzun bab pertama sulasi mujarrad atau bab kedua, bab ketiga, keempat ataupun bab keenam, ketika kita ingin memuta'addikannya, nah itu salah satu caranya adalah memindahkannya ke bab sulasi mazid satu huruf. Nah, biharfin. Nah, jadi tidak hanya terbatas di bab kelima saja. Ya, karena fiil yang lazim itu ada di semua bab. Baik bab 1, bab 2 sampai bab ke-6. Tapi khusus bab kelima sulasi mujarrad, semua mauzunnya itu faedahnya adalah lazim. Nah, jadi kebanyakan karena mayoritas yang lazim itu ada di bab kelima, nah jadi fasilitas memindahkan fi'il lazim itu ke bab sulasi mazid biharfin itu biasanya itu diprioritaskan untuk bab kelima sulasi mujarrad. Tapi apakah ada fi'il lazim dari bab yang lain selain bab kelima? Nah, jawabannya ada. Ya, ada, sebagian ada. Nah, ketika ingin memuta'addikannya gimana? Ya sama. Yaitu dengan memindahkan wazannya ke wazan sulasi mazid biharfin. Nah, seperti itu Mbak Tiara ya. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Oke. Masih ada Bapak Ibu? Sudah ya? Oke, kalau sudah, saya anggap kita semuanya sudah paham dan menguasai 17 wazan dengan tasrifan dan rinciannya. Jadi kalau seandainya nanti ketemu di teks Arab atau di Quran ataupun di hadis, pecahan dari 17 wazan yang sudah kita bahas, nah Bapak Ibu sudah bisa menandai. Ya, oh ini dia sifatnya isim fa'il dari bab ketiga sulasi mazid biharfin misalnya. Oh ini misalnya ketemu dengan kalimat at-tibyan fi adab hamalatil Quran misalnya at-tibyan. Nah kita harus munculkan rasa penasaran gitu ya. Jadi salah satu kunci keberhasilan belajar kaidah bahasa Arab ini, kita harus senantiasa menimbulkan rasa penasaran ketika melihat teks Arab. Jadi ibarat orang yang baru belajar silat ya, itu kan gatal terus tuh mau mempraktekkan jurusnya ya. Nah, kita harusnya juga seperti itu. Jadi ketika ngelihat Quran, wah ini wazan apa nih? Ini wazan apa nih? Nah, ada penasaran seperti itu harusnya. Nah, sehingga ketika ketemu dengan sighat yang sudah pernah kita bahas, nah, diharapkan Bapak Ibu sudah bisa menandai. Ya. Oh, itu sighatnya masdar dari fi'il madhi ini gitu. Oh, itu sighatnya isim alat dari fi'il madhi ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi inti Jadi ilmu nahwu shorof ini sebenarnya ilmu kehidupan ya, ilmu hayah, ilmu yang hidup dalam keseharian kita. Nah, kemudian ketika baca sholat misalnya, bacaan sholat, nah itu bisa juga kalau misalnya kita nggak sadar baca Al-Fatihah, baca iftitah misalnya, nah itu bisa dipraktekkan juga ilmu nahwu shorofnya. Nah, jadi mulai dari hal-hal yang sederhana. Nah, dengan begitu kaedah-kaedah itu bisa kekal dalam ingatan kita, bisa kekal dalam pikiran kita. Nah, tapi berarti kaedah ini bukan kaedah yang kita pelajari saja, yang kita bahas 2 kali seminggu, enggak. Tapi dalam setiap hari, apapun aktivitas kita ketika baca Quran setelah maghrib,
ketika sholat, ketika zikir, setelah zikir itu kita ingat-ingat bacaan zikir kita itu. Oh, ternyata ini wazannya ini gitu ya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'inna. Nah, a'inna itu kan doa kita setiap hari kan, a'inna. A'inna itu sikotnya apa? Nah, munculkan rasa penasaran. Kira-kira apa Bapak Ibu? A'inna. Apa sikotnya? Nah, a'inna ala Dzikrika. ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya. Nah, a'inna kira-kira apa ini? A'in. Oh, ana. Nah, Fi'il amar. fi'il amar ya. Jadi asal a'inna ini berapa kalimat kira-kira Bapak Ibu? 2. Dua, Bu ya. 2 atau 3? 3 Ustaz. Nah, a'in 1. Oh, 3. Kemudian di dalamnya ada domir ya. Domir apa Bapak Ibu? Kalau fi'il amar yang tunggal, di dalamnya ada domir Anta mustatir. domir anta mustatir. Ya. Karena fi'il amar yang tunggal itu fa'ilnya selalu anta mustatir ya. A'in. Kemudian ada maf'ul bih yaitu na. Nah, Nah, berarti ada 3 kalimat ini. A'inna. Ya Allah, mohon ya, tolonglah anta oleh engkau ya Allah, kami ala zikrika dalam mengingatmu, wa syukrika dan dalam mensyukuri nikmatmu. Nah, jadi a'in. Nah, kira-kira sigat a'in apa ini Bapak Ibu? Fi'il amar Ustaz. Nah, fi'il amar. Oke, fi'il amar. Kira-kira fi'il madinya apa, Pak? A'in. A'ana. Ya. A'ana. Mudhari'nya yu'inu. Nah, yu'inu. Kemudian masdarnya i'anatan. I'anah, pernah dengar kitab I'anah Bapak Ibu? pernah. Nah, i'anatut thalibin ya. Nah, itu artinya penolong. Penolong i'anatut thalibin, para penuntut ilmu. I'anah. Nah, jadi masdar ini. A'ana yu'inu i'anatan. Terus wa mu'inat. Nah, wa mu'inan. Ya, mu'inan fahuwa mu'inun wa dzaka mu'anun a'in. Nah, fil amarnya a'in. La tu'in. Isim zamannya mu'anun. Nah, gini. Nah, jadi semuanya bisa kita terapkan gitu ya. La tu'in mu'anun. Nah, sekarang kira-kira wazan apa ini? A'ana yu'inu. Apa wazannya, Bu? Kalau wazan berarti timbangan dasarnya atau pola dasarnya. Af'ala yuf'ilu. Ya, af'ala yuf'ilu. Dia bab berapa tuh? Af'ala yuf'ilu. Bab 3. Nah, bab ketiga. 1 huruf. Ya, af'ala yuf'ilu. Tapi kenapa nggak seolah-olah nggak sama? Iya, betul. Nah, seolah-olah nggak sama, Bu ya. Nah, karena dia mengalami i'lal ini. Ya, karena dia mengalami i'lal. Apa asal a'ana? A'ana asalnya adalah a'wana. Ya, a'wana yu'winu. Ya, a'wana. Nah, kenapa menjadi a'ana? Karena dia mengalami i'lal. A'wana huruf ilat berharkat, sementara ada huruf sahih sebelumnya yang sukun. Maka dipindahkan harkat waw, fathah waw itu kepada ain yang sebelumnya. Maka menjadi a'auna ya.
a'auna. Nah, kemudian diganti wawunya menjadi alif karena harkat asalnya fathah dulu kan, waw. Dan huruf sebelumnya fathah sekarang, a'auna. Nah, karena apa tadi alasannya? Karena dia berharkat fathah di asalnya, a'wana, dan fathah huruf sebelumnya ketika sudah diubah menjadi a'auna. Maka dia berubah menjadi a'ana. Nah, gitu. Jadi sebenarnya a'ana dengan af'ala itu satu wazan, satu pola. Tapi karena di dalamnya ada huruf illah, maka ya terpaksa a'ana agak pincang sedikit dia. Karena dia mengalami proses operasi yang kita istilahkan dengan i'lal. Nah, di dalam amsilah tasrifiyah, a'ana ini ada temannya Bapak Ibu. Kira-kira apa yang sama dengan a'ana yu'inu? Ajaba. Ajaba, yujibu, ijabatan. Ya. Terus wa mujaban ya Pak. Iya Ustaz. Wa mujaban fahuwa mujibun wa dzaka mujabun. Ajib la tujib. Mujabun mujabun. Nah, ini mu'anan ya. Mohon maaf ini. Mu'anan. Apa artinya ajibun? Ya. Artinya apa Pak Ustaz? Artinya yang mana, apa? Bu? Ajibun. Oh, ajaba. Ajaba itu artinya menjawab, Bu. Ajaba yujibu ijabatan. Ajaba menjawab. Ajib. Nah, jawablah ajib, pertanyaan. Ajib. Iya, sering ajib. Ajib. Sering ajib. Iya. Nah, kalau bil ain, kalau dengan ain itu beda, Bu. Kalau dengan ain ajib. Kalau ajib itu seperti ini nih. Ajib gitu. Tapi kalau ajib ya kalau pujian itu bukan ajib. Nah, beda kan, Bu. Kalau ajib itu jawablah. Tapi kalau ajib, jawabun ajib. Jawaban yang menakjubkan. Nah, ajib itu menakjubkan maknanya. Oh, gitu. Ajib. Nah, tapi kalau ajib hadza soal, jawablah pertanyaan ini. Tapi kalau ajib bil ain, ajib, syai'un ajib gitu ya. Sesuatu yang unik, sesuatu yang ajib gitu. Beda. Unik gitu. Iya, jadi ajib itu ajaib atau unik gitu ya. Sesuatu yang yang menakjubkan gitu ya. Tapi kalau ajib, nah itu fil amar dari ajaba yujibu ijabatan wa mujaban fahuwa mujibun wa dzaka mujabun ajib. Nah, dia fil amar, Bu. Atau sama juga dengan abana yubinu ibanatan wa mubanan fahuwa mubinun wa dzaka mubanun abin la tubin mubanun. Nah, itu makanya dulu saya ingatkan, kalau hafal semua amsilah tasrifiyah, apapun fiil yang kita dapatkan di dalam bahasa Arab, insya Allah bisa kita tasrif. Karena semua contoh tasrifan di dalam amsilah itu sudah beliau contohkan. Nah, yang binanya misal, ya beliau contohkan. Yang binanya ajwaf, misalnya seperti a'ana yu'inu. Nah, kita sudah punya pedoman dalam amsilah. Berarti kalau ketemu a'ana, karena di dalam pikiran kita sudah terinstal tasrifan abana yubinu, nah otomatis kita akan bisa mentasrif a'ana yu'inu. Nah, seperti itu. Ya, jadi tasrif itu harus jadi gimana ya? Harus mengalir dalam aliran darah kita. Kalau ini ya, maksudnya kalau mau didalami gitu. Jadi kalau ngelihat bahasa Arab itu gatal aja. Wah, ini singkatnya ini. Jadi kalau aneh, nah kita akan merasa, waduh, ini kok kalimatnya aneh nih. Apa wazannya nih? Nah, gitu. Harus ada sensitivitas seperti itu, harus muncul gitu ya. Nah, insya Allah lama-kelamaan bisa, Bapak Ibu. Ya, asalkan wazannya dihafalkan. Nah, karena sorof ini nggak ada jalan lain selain menghafalkan.
Nggak bisa menghindari hafalan itu, nggak bisa. Ya, kecuali kalau hanya sekedar tahu. Kalau hanya sekedar tahu, nah mungkin itu ya mungkin tahu bisa ya, tahu oh ini sikotnya ini, tapi gimana tasrifannya? Oh nggak bisa. Nah itu sekedar tahu. Tapi kalau seandainya ingin lebih dari itu, nah diharapkan wazannya dihafalkan. Nah seperti itu Bapak Ibu. Ya kadang-kadang di ini ya Pak Ustadz, mudah-mudahan doanya diijabah oleh Allah, maksudnya dijawab itu. Nah diijabah itu artinya dijawab. Nah gitu maksudnya. Ya. Iya, jadi ijabah itu terambilkan dari ajabah itu Bu. Saya kirain artinya diijabah berarti dikabulkan gitu, bukan ya? Iya, dijawab. Jadi nggak mesti ya. Kita harus mengubah ini juga pengertian juga ya. Maksudnya diijabah itu dijawab Allah. Semua doa itu kan dijawab Allah. Sekalipun ijabahnya itu dalam bentuk tidak diberi. Itu ijabah juga. Jadi nggak ada doa itu yang nggak diijabah sama Allah. Semua doa pasti diijabah. Bisa ijabahnya dalam bentuk dikasih sebagian. Bisa ijabahnya dikasih semuanya yang kita minta. Atau ijabahnya tidak dikasih sama sekali. Karena yang Allah kasih itu yang terbaik untuk kita kan. Nah itu yang janji Allah kan seperti itu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku ijabah doamu. Nah ijabahnya itu harus kita pahami sesuai dengan sesuai dengan irodahnya Allah, bukan sesuai dengan irodahnya kita manusia. Nah, jadi jangan salah paham juga kalau saya doa kok nggak dikasih-kasih sama Allah. Itu sudah diijabah. Terkadang ijabah doa itu dengan tidak ngasih, tidak Allah kasih, itu ijabah juga. Sama seperti misalnya anak kecil minta motor. Kita ijabah kan Bu? Misalnya anak ibu misalnya masih umur 5 tahun tapi minta dibelikan motor gede misalnya, motor besar. Itu kan ijabah kita ijabah permintaannya. Ijabahnya gimana? Beli sepeda. Nah, dibelikan dikurangi gitu ya, atau enggak dibelikan sama sekali. Nah, itu bentuk sayang orang tua sama anaknya. Karena kalau seandainya anak kecil dibelikan motor, itu justru akan membahayakannya. Ya kan? Jatuh atau karena kakinya belum sampai kemudian dipaksain masuk got dan segala macam. Nah, dengan tidak dikasihnya anak kecil itu sepeda motor oleh orang tuanya, itu adalah bentuk ijabah doa atau ijabah permintaan si anak oleh si orang tua. Nah, itu. Jadi benar janji Allah itu. Setiap doa pasti diijabah sama Allah. Ijabahnya boleh jadi dikasih sebagian, bisa jadi dikasih semuanya. Ya, kita minta A dikasih A. Atau dikasih yang kecil, minta motor dikasih sepeda misalnya. Atau tidak dikasih sama sekali. Nah, jadi jangan sampai kita suudzon sama Allah ya. Apapun yang kita minta pasti beliau kasih sesuai dengan kebaikan kita di dalam hal itu. Nah, Allah lebih tahu dengan kebaikan kita. Ya, nah seperti itu. Nah ini kemana-mana perginya. Nah, jadi ijabah itu artinya jawaban, Bu. Ya, jawaban. Kalau abana, Ustaz? Kalau abana itu menjelaskan, nyata, menyatakan. Ya. Dalam Quran juga ada azabum mubin ya. Walahum azabun alimun atau apa? Iya. Khusranam mubina. Faqad khasira khusranam mubina. Nah, mubina itu adalah isim fa'il dari abana yubinu ibanatan wa mubanan fahuwa mubinun. Nah, mubinun itu artinya yang nyata atau yang jelas gitu ya. Orang yang mengikuti langkah-langkah setan faqad khasira, maka dia sungguh rugi, khusranan mubina, dengan kerugian yang nyata. Ya, kerugian yang nyata, yang jelas, yang terang. Nah, seperti itu.
Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita lanjut? Sudah ya? Oke, sekarang kita lanjut menambah pengetahuan tentang pola sulasi mazid biharfain ya. Pola sulasi mazid biharfain. Berarti dua huruf. Nah, oke. Kalau yang kemarin itu sulasi mazid biharfin. Ya, sulasi mazid biharfin berarti sulasi 3 mazid ditambah biharfin dengan 1 huruf. Berarti 4. Ya, 4 yang kemarin. Tapi kalau yang sekarang sulasi artinya 3 Bu ya. 3. Mazid artinya ditambah biharfain. 2 huruf. Nah, biharfain artinya 2. Berarti 3 tambah 2 gitu ya. Sama dengan 5. Nah, gitu. Jadi sulasi mazid biharfaini yaitu sulasi mujarrad yang ditambahi 2 huruf. Nah, itu singkatnya seperti itu. Nah, sehingga fi'il madhinya berubah menjadi 5 huruf. Oke. Nah, kalau kita narasikan ya, sulasi mazid biharfain itu adalah salah satu wazan fi'il di mana fi'il madhinya Ini ya, ini. terdiri dari 5 huruf ya, 5 huruf. Pakai strip enggak? Enggak. 3 diantaranya berstatus asli. Maksudnya apa? Asli itu berasal dari sulasi mujarrad. Nah, itu berasal dari sulasi mujarrad. Dan 2 sisanya adalah huruf huruf tambahan. Ulang lagi dong. Nah, 2 sisanya adalah huruf tambahan. Nah, jadi yang dimaksud dengan sulasi mazid biharfain adalah salah satu wazan fi'il di mana fi'il madhinya terdiri dari 5 huruf, 3 diantaranya berstatus asli. Nah, artinya dia diambil dari sulasi mujarrad, fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Dan 2 sisanya adalah huruf tambahan. Ya, 2 sisanya adalah huruf tambahan. Nah, misalnya ifta'ala. Ya, ifta'ala. Nah, ini salah satu wazan di bab sulasi mazid biharfain. Kira-kira wazan sulasi mujarradnya apa, Bapak Ibu? Ifta'ala. Fa'ala. Nah, fa'ala. Fa'ala wazan asalnya. Berarti yang selain fa'ala ini disebut dengan huruf tambahan. Kira-kira tambahannya apa ini? Ifta'ala. Hamzah. Hamzah di awal. Kemudian tak di tengah-tengah. Antara fa fi'il dan ain fi'il. Nah, itu ciri babnya nanti ya. Nah, tambahan hamzah di awal dan tak antara fa fi'il dengan ain fi'il. Nah, kemudian ada lagi wazannya tafa'ala. Ya, tafa'ala. Oke. Asal sulasi mujarradnya apa, Bapak Ibu? Sama ya. Fa'ala. Iya. Fa'ala juga sulasi mujarradnya. Nah, berarti yang selain fa'ala itu adalah huruf tambahan. Nah, mana huruf tambahannya? Tafa'ala. Huruf ta. Nah, berarti huruf ta di awal, kemudian alif antara fa fi'il dengan ain fi'il. Nah, seperti itu ya. Jadi semuanya diambil dari sulasi mujarrad dan dipindahkan ke bab sulasi mazid biharfaini dengan tujuan atau faedah-faedah khusus nantinya. Nah,
Kemudian ada lagi wazan if'alla. If'alla. Oke, kira-kira sulasi mujarradnya? Ya sama, fa'ala juga. Ya, fa'ala juga. Berarti tambahannya yang mana Bapak Ibu? If'alla. Hamzah di awal, Hamzah di awal, kemudian huruf yang sama dengan lam fiilnya di akhir. Nah, gitu ya. Pokoknya yang selain fa'ala, berarti itu huruf tambahan. Nah, sekarang misal kita pindah ke mauzun misalnya. Ijtama'a. Kalau ketemu dengan ijtama'a, kita nyari di kamusnya apa Bapak Ibu? Jamaah. Nah, kita kembalikan dulu dia ke sulasi mujarrad. Karena kalau mencari ijtama'a di kamus, insya Allah nggak ketemu. Ya, kalau kita cari di bab hamzah misalnya, nah itu nggak ketemu karena di kamus mayoritas kamus itu yang dimunculkan adalah kata dasar. Nah, sementara kata dasar dalam bahasa Arab itu kan ada kalanya sulasi mujarrad, ada kalanya rubai mujarrad. Nah, jadi kalau ada yang mazid, caranya kita kembalikan dulu dia ke sulasi mujarrad atau ke rubai mujarrad. Berarti yang kita cari jamaah. Nah, di jamaah di bab jim kita cari. Ya, berarti tambahannya hamzah di awal, kemudian ta antara jim dan mim. Nah, gitu ya. Jamaah. Oke, atau satu lagi, misalnya taba'ada. Kira-kira kita cari di kamus apa ini, Bapak Ibu? Ba'ida. Nah, kita buang dulu ya. Kita buang dulu huruf tambahannya. Kita kembalikan ya ke sulasi mujarrad. Berarti ba'uda kalau di kamus ya. Ba'uda ya bu'udu. Artinya jauh. Tapi kalau taba'ada artinya saling menjauh. Wow. Nah, beda. Kalau ba'uda telah jauh gitu ya. Ba'uda. Tapi kalau taba'ada itu artinya telah saling menjauh. Berarti dua-duanya saling menjauh. Kalau ba'uda jauh saja gitu. Nah, itu bedanya. Kalau aba'ada menjauhkan. Nah, ab'id ya. Dalam doa itu kan ada wa minasyarri ab'idna. Dan dari kejahatan ab'idna. Maka jauhkanlah kami. Nah, gitu. Jadi beda wazan, beda maknanya, beda cara menerjemahkannya. Ba'uda jauh. Ab'ada menjauhkan. Tapi kalau taba'ada saling menjauh. Nah, gitu. Kalau jamaah mengumpulkan. Tapi kalau ijtama'a terkumpul artinya. Ya, terkumpul. Tapi kalau jamaah, nah itu beda lagi nanti ya. Jamaah atau ajma'ah. Kalau ajma'ah itu mengumpulkan juga. Kalau jamaah, nah itu beda lagi nanti. Nah, jadi setiap perbedaan wazan itu nanti akan berpengaruh terhadap faedah ataupun cara menerjemahnya. Nah, itulah pentingnya kita belajar ilmu shorof. Oke. Nah, inilah yang dimaksud dengan wazan sulasi mazid biharfaini. Kalau itu Pak Ustadz, Allahumma ba'id baini itu artinya apa? Nah, Allahumma ba'id. Apakah dia masuk bab ini? Allahumma ba'id. Nah, itu kan baini wa baina khataaya ya. Wa baina khataaya kama ba'atta. Kama ba'atta baina
al-masyriqi wal maghribi. Allahumma ba'id. Nah, ini iftitah yang biasanya digunakan oleh teman-teman Muhammadiyah ya. Ba'id baini. Nah, kira-kira ba'id masuk bab apa dia, Bapak Ibu? Ba'id. Nah, kalau ba'id, nah ini dia masuk bab mufa'alah. Dia masuk bab kedua sulasi mazid biharfin, Bu. Ya. Jadi sulasi mujarradnya apa? Ba'ada sulasi fil madinya ba'idu ya, muba'adatan wa bi'adan wa bi'adan. Nah, gitu kan? Nah, itu kan sudah berfungsi hafalannya. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Nah, berarti ba'id itu terambilkan dari ba'ada, Bu. Ya, kalau ba'ada artinya jauhkanlah. Ya, ya Allah, jauhkanlah antara saya dan antara kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan, sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Timur dan barat kan nggak bakalan pernah ketemu lagi ya, tidak akan pernah ketemu. Nah, kita berharap, kita meminta kepada Allah supaya kita dengan kesalahan kita itu dipisah, kita disucikan dari semua kesalahan itu. Nah, kita dijauhkan sehingga kita tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Nah, itu inti doanya seperti itu, Bu. Jadi ba'id ini terambilkan dari ba'ada, bukan dari taba'ada. Kalau taba'ada, dia masuk sulasi mazid biharfaini. Tapi kalau ba'ada, dia masuk sulasi mazid biharfin. Bab keberapa dia? Ba'ada yuba'idu. Bab kedua. Nah, bab kedua sulasi mazid biharfin. Nah, seperti itu, Bu ya. Dia bukan, nah beda lagi dengan taba'ada. Jadi ada ba'uda, ada ab'ada, ada ba'ada, kemudian ada taba'ada. Nah, jadi ba'uda nanti di turunannya Bapak Ibu akan menemukan kalimat-kalimat ini. Ya. Ada ab'ada, ada ba'ada, ada taba'ada. Nah, mungkin nanti masih banyak lagi yang lain mungkin ya. Nah, nanti bisa dicek di kamus ya. Oke, seperti itu Bu ya. Iya, Pak Ustaz, terima kasih. Oke, iya. Nah, sekarang ada berapa wazan dari sulasi mazid biharfain? Nah, semuanya ada 5 wazan. Ya, ada 5 wazan atau 5 pola. Nah, lebih banyak dari sulasi mazid biharfin ya. Oke. Nah, sekarang kita akan perkenalan dengan 5 wazan dari sulasi mazid biharfain. Oke. Nah, ini lagi-lagi kita sebut dengan rincian wazan. Ya, tujuannya adalah nanti supaya kita bisa mentahlilus sighah. Atau yang kita sebut juga dengan analisis sighah. Jadi kalau seandainya rincian wazan ini kita hafalkan, maka nanti dalam mentahlil sighah, nah kita gampang. Ya, kita bisa mengisi bagan-bagannya itu dengan mudah. Nah, sekarang kita mulai ya. Wazan bab pertama. Nah, bab pertama dari sulasi mazid biharfain itu wazannya adalah tafa'ala yatafa'alu. Ya, bab pertamanya tafa'ala yatafa'alu. Oke, tafa'ala yatafa'alu. Oke. Langsung kita tandain Bapak Ibu. Kira-kira tambahannya di mana?
Ta di awal. Ta di awal. Alif setelah fa. Nah, kemudian alif antara fa dan Ain. Fa dan ain ya. Nah, ini susah ditandain, nanti kita tandain sendiri ya. Tafa'ala, oke. Kemudian bab kedua nanti ada namanya. Ustadz kurang iya itu Ustadz, kata ibu siapa tadi. Oh ya, kurang ya. Oh iya Bu. Kehapus tadi ya. Tafa'ala yatafa'alu. Oke. Nah, tafa'ala yatafa'alu. Oke, bab 1. Nah, kemudian bab kedua wazannya tafa'ala yatafa'alu. Ya, tafa'ala yatafa'alu. Oke, berarti sulasi mujaradnya fa'ala. Oke, nah sekarang kita tandain kira-kira tambahannya yang mana Bapak Ibu? Ta di awal. Ta di awal. Kemudian huruf yang sama dengan ain fiil. Nah, huruf yang sama dengan yang sejenis ya, yang sejenis dengan ain fiil. Antara apa? Antara fa fiil dan lam fiil. Antara fa dengan ain fiil. Ya. Ainnya double ya. Nah, ainnya ya, ainnya 2, Bu. Jadi asalnya nah, gini asalnya nih. Fa'ala gitu ya. Nah, yang huruf tambahan yang ini nih. Ain yang pertama. Ya. Sukun. Ya, ain yang sukun, Bu. Jadi tambahannya huruf yang sejenis dengan ain fiil antara fa dengan ain. Nah, gitu. Nah, ini tambahannya. Fa'ala yatafa'alu. Oke. Kemudian bab ketiga itu wazannya adalah ifta'ala yafta'ilu. Nah, ifta'ala yafta'ilu. Oke, nah ini gampang nih tambahannya. Berarti hamzah di awal. Hamzah di awal. Kemudian ta di antar. Nah, ta antara fa fiil dan ain fiil. Nah, ain fiil. Ya. Jadi cara mengetahui huruf tambahan itu ya buang aja yang selain fa'ala. Nah, berarti dia huruf tambahan. Oke, ini bab ketiga. Kemudian bab keempat imfa'ala. Yang fa'ilu. Ya, infa'ala yanfa'ilu. Nah, ini lebih gampang lagi nih nandain. Nah, berarti tambahannya in di awal. Ya, di awal. Hamzah dan nun ya. Hamzah dan nun di awal. Atau digabung ya. Tambahnya in di awal. Lebih gampang ingatnya. Ya, lebih mudah, Bu ya. Oke. Jadi fi'il madinya 5 huruf dengan tambahan in di awal atau hamzah dan nun ya di awalnya. Oke, infa'ala yamfa'ilu. Oke, nah bab terakhir untuk sulasi mazid biharfain ini adalah if'alla. If'alla yaf'allu. Yaf'allu ya. If'alla yaf'allu. Nah, asalnya gini. If'alla. Kira-kira tambahannya yang mana Bapak Ibu? Hamzah di awal. Nah, hamzah di awal. Dan huruf yang sejenis dengan lam. Huruf yang sejenis dengan lam fiil di akhir atau di yang sukun? Antara ain dan lam fiil. Nah, bukan, Bu. Oh, bukan. Jadi huruf tambahannya yang di akhir. Ya, yang tambahannya di akhir. Oh, bukan. Jadi nggak selalu seperti ini. Dipatahkan di akhir. Iya. Jadi huruf tambahannya adalah hamzah di awal dan huruf yang sejenis dengan lam fiilnya di akhir. Nah, itu bahasanya. Ya. Fi'il madinya 5 huruf dengan tambahan hamzah di awal dan huruf yang sejenis dengan lam fiil di akhir. Oke. Nah, udah selesai nih. Jadi
wazan atau pola bab sulasi mazid biharfain itu ada 5. Tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu, ifta'ala yafta'ilu, imfa'ala yamfa'ilu, kemudian if'alla yaf'allu. Ya, if'alla yaf'allu. Oke, nah ini wazan namanya atau pola dasar. Nah, sekarang apa mauzunnya? Mauzun yang sama persis dengan ini. Nah, tafa'ala yatafa'alu. Mauzunnya, nah salah satunya adalah taba'ada yataba'adu. Yataba'adu. Ya, taba'ada yataba'adu. Nah, seperti yang tadi. Berarti sulasi mujarradnya ba'uda ya ba'udu. Ba'uda kemudian dipindahkan ke bab pertama sulasi mazid biharfain. Oke, taba'ada yataba'adu. Oke, terus tafa'ala yatafa'alu. Nah, salah satu wazannya takassara yatakassaru. Yatakassaru. Ya, takassara Yatakassaru. Saro artinya apa, Ustaz? Nah, takassara ini terpecah, Bu. Artinya. Taksir, oh ya. Ya. Ya, jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang pecah. Pecah gimana nih pecah? Pecah maksudnya berubah gitu ya. Jamak taksir, jamak yang pecah dari bentuk mufrad. Yang pecah maksudnya yang berubah dari isi mufradnya. Oke, takassara yatakassaru. Ya, takallafa yatakallafu. Taba'ada yataba'adu. Nah, kemudian apalagi tabayyana yatabayyanu. Tajalla yatajalla. Talaqqa yatalaqqa. Nah, banyak, mauzunnya banyak ini. Oke. Ini bab kedua. Nah, kemudian bab ketiga, ifta'ala. Salah satunya adalah ijtama'a. Yajtami'u. Ya, ijtama'a. Yajtami'u. Nah, beda nih. Kalau sulasi mujarradnya jama'a yajma'u. Tapi kalau dipindahkan ke bab ketiga sulasi mazid biharfain, nah jadinya ijtama'a yajtami'u, artinya terkumpul. Ya, ijtima'. Nah, ijtima' itu artinya rapat. Artinya terkumpul kan orang-orang biasanya. Iya, Ustaz. Nah, itu kalau makanya dibilang jamaah ya, Ustaz ya. Nah, jamaah. Ya, jama'atun, kelompok orang, ya. Ijtama'a atau ijtama'at jama'atun minal ulama fi, misalnya fil Qahirah. Nah, sekelompok orang, sekelompok jamaah itu berijtama'ah, ya, rapat. Ya, rapat di misalnya di Mesir ya, ijtama'ah. Nah, ijtama'a yajtami'u. Oke, ini bab kalau ijtima itu kan adalah waktu apa ru'yat itu ijtima itu apa istilah Pak? Nah, ijtima itu tempat perkumpulan hilal gitu, Bu. Tempat tempat sehingga bulan itu hilal itu terlihat gitu. Makanya suka mau melihat bulan itu ijtima gitu pakai waktu ru'yat itu kan begitu. Iya, ijtima itu adanya pertemuan gitu. Pertemuan penglihatan dari orang yang meneropong itu dengan hilal yang ada gitu. Jadi ketika ijtima, ketika ketemu pandangan dari orang yang meru'yah dengan hilal yang diru'yah, nah itu namanya ijtima. Ya. Kan ada orang yang neropong tuh ngelihat, yang lihat apakah hilal sudah di atas 3 derajat atau belum gitu kan. Nah, kalau ketemu pandangan itu dengan hilal, nah itu ijtima namanya. Sehingga besoknya kita sudah wajib puasa. Nah, gitu. Artinya berarti ijtima artinya apa di situ? Ijtima itu pertemuan. Oh, pertemuan. Nah, pertemuan penglihatan kita sebagai peru'yah
dengan objek yang diru'yah, yaitu hilal. Nah, hilal itu kan istilah untuk bulan kecil, itu hilal namanya. Nah, itu. Tapi kalau bulan yang di tengah, badar namanya. Bulan purnama ya, al-badar. Oke. Ijtama'a yajtami'u. Kemudian bab yang keempat, infa'ala yanfa'ilu. Apa salah satu wazannya? Inkasara. Oke, inkasara yang kasiru. Inkasara yang kasiru. Berarti, nah ini mudah ya. Tambahnya in di awal. Hamzah dan nun. Inkasara yang kasiru. Injala yanjali. Atau misalnya apa lagi? Inbaro yanbari. Nah, inbiroan ya. Wa munbaran fahuwa munbarin. Nah, insyaallah nanti kita tasrif. Inkasara yang kasiru. Nah, kemudian yang terakhir if'alla yaf'alu. Salah satu wazannya adalah ihmarra. Yahmarru. Nah, yahmarru. Ihmarra. Marru. Nah, ini kan sama sewazan semua ya. Ihmarra yahmarru, wazannya adalah if'alla yaf'allu. Berarti asal ihmarra hamura. Ya, merah. Nah, tapi kalau ihmarra sangat merah. Jadi ketika dia dipindah dari sulasi mujarrad, hamura artinya merah biasa, dipindah ke bab if'alla yaf'allu, nah itu maknanya muncul sangat merah. Ihmarra wajhu Bakrin misalnya. Ya, telah sangat merah wajah si Bakar. Artinya dia sedang marah. Sedang marah. Atau bisa juga dia sedang naik kolesterolnya tinggi gitu ya, misalnya. Ihmarra. Nah, kalau diartikan secara ya itu kalau diterjemahkan secara literal Bu ya. Tapi kalau diterjemahkan secara kiasi atau secara majazi, yahmarra ini biasanya diterjemahkan dengan marah. Ya, wajahnya memerah gitu ya, yahmarra. Oke. Nah, ini Humairah, itu seperti Humairah itu. Nah, Humairah ya. Humairah itu perempuan yang kemerah-merahan. Nah, itu Humairah itu dia bentuknya isim tasghir namanya, Bu. Ya. Isim tasghir. Saghara yusaghiru tasghiran. Nah, jadi itu asalnya adalah hamirah. Ya, hamirah. Apa hati hamirah? Yang merah kan? Orang yang merah, hamirah. Nah, karena hamirah itu dimasuki ya tasghir. Tasghir itu artinya ya yang mengandung makna kecil. Ya. Biasanya panggilan kesayangan ini, Humairah. Humairah, ya Humairah. Nah, karena pada saat itu Sayyidah Aisyah masih kecil, jadi hamirahnya oleh Nabi ditasghirkan. Ditasghirkan itu maksudnya dikasih ya tasghir. Ya, jadi Humairah itu artinya perempuan kecil yang kemerah-merahan. Nah, itu. Karena pipi Sayyidah Aisyah itu katanya dihikayatkan itu agak kemerah-merahan gitu. Sehingga beliau digelari Humairah. Nah, ini ya-nya namanya ya tasghir, Bu. Ya tasghir. Hamirah itu isim fa'il Ustaz ya? Hamirah ini isim fa'il, Pak. Hamirah, fa'ilun, fa'ilatun. Nah, tapi dikasih ta marbutah karena perempuan. Nah, contoh lain dari ya nisbah ini, ya tasghir ini, misalnya Hasan. Hasan. Kalau Hasan kecil apa bahasa Arabnya? Husain. Nah, Husainun. Nah, gitu, Bu. Oh, gitu. Ya, Husainun. Ya, Husainun. Husain itu Hasan kecil. Mana yang lebih tua, Hasan dengan Husain?
Berarti Hasan ya. Lebih tua Hasan. Adik Hasan namanya Husain. Nah, Husain itu Hasan tapi lebih kecil. Nah, itu maksudnya. begitu, Hasan Husain. Iya. Abun. Apa tiba abun? Ayah. Ayah. Kalau ayah kecil atau paman? Abin itu kan. Ubay. Ubayun. Nah, Ubay. Idilah gitu. Ubayun. Nah, Ubayun itu artinya bapak kecil, artinya adik dari ayah. Nah, itu Ubayun. Iya, dan nama teman saya namanya Ubaidillah gitu berarti. Nah, kalau Ubaidillah pakai ain, Bu. Oh, gitu. Nah, Abdun. Abdun apa arti Abdun? Hamba. Tapi kalau Ubaidun, hamba kecil. Nah, hamba kecil. Ubay. Guru saya juga ada yang beliau Ubaid namanya, Ubaidillah. Ubaidillah. Ya, Ubaidillah Hasbillah. Ahmad Ubaidi Hasbillah. Ubaidun artinya budak kecil. Kalau Abdun budak aja, budak yang udah dewasa ya. Tapi kalau Ubaidun budak kecil. Kalau Kitabun buku, tapi kalau buku saku Kutaibun. Buku kecil ya, buku saku. Kutaibun. Iya, ini bahasa Arab juga Kutaibun. Nah, ini namanya ya. Nah, ini semuanya disebut ya tasghir. Ketika isim dimasuki oleh ya tasghir, nah itu maknanya kecil. Ya. Jadi isim itu maknanya yang kecil gitu. Jadi Humairah perempuan kecil, perempuan kemerah-merahan yang masih kecil. Husainun Hasan kecil. Ubayyun bapak kecil, maksudnya adik dari ayah. Abdun Ubaidun hamba kecil, ya. Kemudian Kutaibun kitab kecil atau buku kecil, buku saku. Nah, gitu, Bu. Oke. Nah, ini berarti susunan wazan sudah kita ketahui ya. Wazannya ada 5. Kemudian mauzunnya juga sudah kita sebutkan. Nah, sekarang nama babnya Bapak Ibu. Masih ingat nama bab selain sulasi mujarad diambil dari masdar. Nah, dari masdar. Oke, sekarang tafa'ala yatafa'alu. Bab apa namanya? Tafa'ulan. Nah, karena masdarnya tafa'ulan berarti bab tafa'ulan. Bab tafa'ul. Nah, kalau nama babnya boleh nggak perlu nasab ya, Bu ya. Bab tafa'ul. Jazmkan saja. Nah, boleh dijazamkan tafa'ul. Karena di kitab-kitab, kalau kita baca kitab shorof yang asli, yang langsung, kitab primernya, itu tidak disebut bab tafa'ala yatafa'alu. Tapi penulis kitabnya akan menyebut fi babi tafa'ul atau fi babit tafa'ul ziyadatuhu at-ta'u fi awwalihi ya wal alifu baina fa'i fi'lihi wa aini fi'lihi. Nah, itu kalau kita baca kitab langsungnya ya, kitab shorof langsung. Nah, itu yang disebut tafa'ul, bukan tafa'ala tafa'alu. Oke, bab kedua namanya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Nah, bab tafa'ul. Tafa'ul pakai tasdid ya. Tafa'ul. Oke. Bab ketiga, kira-kira bab apa ini? Ifta'ala yafta'ilu. Nah, bab ifti'al. Ya, bab ifti'al. Oke, bab keempat, infa'ala yamfa'ilu. Bab infi'al. Oke, bab infi'al ya. Oke, terakhir if'alla yaf'alu. Kira-kira bab apa namanya? If'ilal. Nah, bab if'ilal. Gampang sekali ya. Jadi ini yang saya maksud dengan rincian.
Jadi kalau kita bisa mentasrif, kita hafal rincian, mana huruf tambahannya, mana huruf aslinya, nah kita gampang nanti mencari asal katanya kan. Jadi ijtama'a langsung kita cari jama'a. Inkasara langsung kita cari kasaro. Oke. Kemudian apa lagi? Tanda bab. Nah, tanda bab sudah tadi ya. Tapi bahasanya belum nih. Bahasanya apa? Tafa'ala fi'il madinya terdiri dari 5 huruf. Dengan tambahan apa Bapak Ibu? Dengan tambahan tak di awal. Di awal dan alif antara fa. Alif antara fa fi'il dan ain fi'il. Ain fi'il. Oke. Nah, tinggal membahasakan ya. Kalau tambahannya sudah jelas tadi. Ta, kemudian alif ini. Nah, oke, bisa. Nah, bab kedua Bapak Ibu. Cirinya fi'il madinya terdiri dari 5 huruf dengan tambahan tak di awal. Nah, tambahan tak di awal dan huruf yang sejenis dan dengan huruf lain yang sejenis dengan ain fi'il. Nah, dengan ain fi'il. Agak panjang nih bahasanya, antara fa fi'il dan ain fi'il. Ain fi'il. Sebenarnya dengan melihat aja bisa tahu ya, tapi bahasanya harus dipanjangin nih. Fi'il madinya terdiri ya Bu. Itu posisi tambahan itu pengaruh ya, harus di antara fa fi'il dan ain fi'il. Kalau kita bilang ain itu di antara ain fi'il dan lam fi'il itu pengaruh nggak sih Ustaz? Sama kayak tadi kalau double gitu, ainnya double, atau tadi if Allah, oh lamnya yang mana tambahan, yang akhir gitu, atau yang antara ain, itu pengaruh nggak sih kalau kita yang lain gitu? Padahal begitu kita tasrifkan ke samping itu sama aja gitu. Iya, oke. Pengaruhnya hanya di di kaedah sorofnya aja Bu. Oh iya. Ya karena ini namanya kaedah, kan ada aturan gitu ya, ada aturan yang dibakukan oleh yang punya kaedah, yang punya bahasa. Jadi mereka bilangnya yang tambahan itu adalah huruf antara fa dengan ain. Nah, apakah nanti kalau kita sebut antara ain dengan lam, apakah nanti ada akibatnya? Secara bentuk nggak ada pengaruhnya Bu. Saya pengaruh bisa aja kita bilang tambahannya adalah ain, huruf yang sejenis dengan ain, ain fi'il antara ain dengan lam. Nah, bisa aja bahasanya seperti itu. Tapi secara aturan yang dibikin oleh orang Arab itu sendiri, itu nggak seperti itu bahasanya gitu. Nah, jadi ini hanya sebatas aturan pembahasan saja Bu. Ya, kalau pengaruh terhadap maknanya nggak ada. Ya, pengaruh terhadap maknanya atau pengaruh terhadap tasrifannya juga nggak ada. Sama aja. Nah, cuma secara bahasa yang ditulis oleh orang yang punya ilmu ini, oleh orang Arab, ya posisi tambahannya itu adalah antara fa dan ain gitu. Nah, gitu aja Bu. Semata-mata hanya aturan saja. Orang Arab yang bikin ya Ustadz ya, bukan kata Ustadz waktu itu buku sucinya orang Indonesia ya, bukan? Yang Amsilah. Iya. Amsilah Tasrifiyah itu beliau sarikan dari banyak kitab ini Bu, dari banyak kitab sorof. Syekh Ma'sum bin Ali itu, beliau telah membaca banyak kitab sorof, kemudian beliau gabungkan, beliau ringkas dalam Amsilah Tasrifiyah. Ya, yang saya sebut dengan kitab sucinya sorof di Indonesia ya. Nah, jadi itu beliau meringkas semua kaedah-kaedah sorof yang ada di berbagai macam kitab sorof. Nah, kemudian beliau simpulkan di Amsilah Tasrifiyah. Nah, walaupun orang Arab sebagian ada yang nggak tahu fungsi kitab itu. Padahal kalau kita pelajari syarahnya itu sempurna itu. Semua kaedah sorof yang dalam kitab-kitab sorof yang besar-besar itu
Nah, itu ada di amsilah tasrifiyah. Nah, cuma sayang ya, nggak semua orang bisa mengajarkannya. Nah, itu ininya. Jadi yang susah itu sebenarnya membuat sesuatu yang sedikit tapi kandungannya banyak. Ya, kita kan biasanya banyak omong kan, banyak penjelasan, tapi intinya sedikit. Nah, itu sangat sulit. Membuat sesuatu yang susah tapi pendek dan sederhana itu jauh lebih susah dari membuat sesuatu yang panjang lebar itu. Nah, jadi ya itu makanya saya bilang penulis kitab itu insya Allah wali itu. Insya Allah. Ya, karena beliau manfaatnya se-Indonesia itu Bapak Ibu ya. Se-Indonesia itu kitab itu dipakai itu dalam ilmu sorof. Nggak ada satupun santri di Indonesia yang pernah belajar sorof kecuali pasti tahu dengan kitab itu. Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Nah, jariah beliau udah luar biasa itu. Ribuan. Memudahkan kita ya. Ya, memudahkan orang belajar sorof. Orang Arab sekalipun itu belum tentu paham dengan ilmu sorof. Ya, bagi mereka yang nggak belajar ya, tapi bagi mereka yang belajar kaidah bahasa Arab baru paham. Tapi mereka yang orang awam, orang yang misalnya ya masyarakat pada umumnya, nah itu mereka nggak tahu wazan-wazan ini. Istilahnya juga mereka nggak tahu. Mereka tahunya cuman ngomong aja udah. Pokoknya bahasanya didapat dari orang tuanya, udah ngomong. Ketika ditanya wazannya apa, kemudian binanya apa, faedahnya apa, nggak paham mereka itu. Insya Allah Bapak Ibu. Ya, Ustaz, ya. Ya. Nggak bisa tasrif juga ya gitu. Dan mereka insya Allah nggak bisa juga mentasrif, Pak. Insya Allah ya, yang awam itu, yang awam ya, yang masyarakat awam maksudnya itu nggak bisa juga mentasrif. Mereka tahu karena penggunaan bahasa aja gitu. Sama seperti kita orang Indonesia, orang masyarakat awam Indonesia, ketika ditanya ini kalimat apa namanya? Kalimat nominal atau kalimat verbal atau majas apa? Nah, mereka nggak tahu kan? Iya. Padahal kita orang Indonesia. Nah, insya Allah Bapak Ibu lebih hebat dari masyarakat awam yang ada di Arab ya. Amin ya Allah. Amin. Iya, karena mereka nggak tahu ya, nggak tahu dengan kaidah ini. Dengan nahu sorof pun insya Allah nggak tahu. Nah, jadi mereka bisa ngomong, ya mereka bisa ngomongnya, tapi nggak kenal dengan kaidahnya. Kecuali mereka yang sekolah, mereka yang belajar, nah baru mungkin tahu ya. Oke. Nah, ini ciri bab kedua dari sulasi mazid bi harfain ya. Nah, sekarang ciri bab yang ketiga Bapak Ibu, ifta'ala. Kira-kira apa ciri babnya? Fi'il madinya terdiri dari 5 huruf. Fi'il madinya terdiri dari 5 huruf. Oke, fi'il madinya terdiri dari 5 huruf dengan tambahan hamzah di awal. Nah, ini jangan disebut alif ya, Bapak Ibu. Ini bukan alif karena alif tidak mungkin berharakat. Nah, alif itu hanya sebagai tanda panjang. Dan dia kalau berada di wazan, dia hanya ganti dari waw atau ganti dari ya. Nah, itu yang alif. Tapi kalau yang berharkat, nah itu selalu hamzah. Kecuali alif lam. Nah, itu alif lam yang berharkat. Itu sebenarnya adalah hamzah lam. Tapi karena sudah terlanjur salah, dan itu sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi bahasa umum, kesalahan yang sudah umum gitu, Bu. Nah, sehingga dia seolah-olah menjadi kebenaran ya, disebut alif lam. Nah, sebenarnya itu adalah hamzah lam. Ya. Kenapa hamzah lam? Ya, tapi aneh aja ya. Nah, ya, maksudnya alif lam yang ada di kalimat itu, Bu. Misalnya al-muslimu, al-masjidu. Nah, itu alnya itu hamzah sebenarnya, hamzah wasol, bukan alif. Karena kalau alif dia nggak bisa berharkat, ya nggak bisa menerima harkat. Seperti alif lam mim ya Ustaz ya. Kalau alif itu memang alif. Kalau itu alif, Bu, itu beda. Kalau itu namanya al-huruf al-muqatta'ah ya.
Nah, kalau itu alif, ya benar itu alif. Betul. Nah, alif. Bukan. Kalau ini alif, lam, mim. Ya, ini istilahnya al-huruf al-muqatta'ah. Maksudnya dia dibaca sesuai dengan nama hurufnya. Alif, lam, mim. Nah, yang saya maksud tadi itu seperti ini, Bu. Al-masjidu. Nah, ini kan ada al. Iya. Ini kan biasanya kita bahasakan alif lam. Alif lam. Ya. Padahal ini bukan alif. Tapi hamzah lam. Kenapa bukan alif? Ya karena kalau dia berharkat itu bukan alif tapi hamzah. Alif tidak bisa menerima harkat sampai hari kiamat. Jadi nggak bakalan bisa alif menerima harkat. Nah, ketika alif berharkat, itu hakikatnya adalah hamzah. Jadi harusnya ini disebut hamzah lam, tapi bukan alif lam. Tapi karena sudah terlanjur kesalahan ini mulai dari orang Arab sekalipun, di dalam kitab pun al-alif wal lam. Kalau kita baca kitab Matan Ajrumiyah misalnya ya, nah itu dalam tanda-tanda isim itu wadukhulil alifi wallami. Nah, di sana disebutkan alif bukan hamzah. Padahal sebenarnya hamzah. Al-masjidu. Lam alif itu lam hamzah gitu juga ya Ustaz ya berarti ya? Lam ada. Lam alif. La gini, Pak. Iya. Iya, Ustaz. Ini lam alif. Nah, ini alif ini. Buktinya dia hanya sebagai tanda panjang. La gitu ya. Nah, lam alif. Nah, ini alif nih. Kalau ini benar lam alif. Ya, karena alifnya sebagai tanda panjang. Tapi kalau hamzah lam alif lam itu istilah yang salah. Yang kurang tepat sih. Ya, kurang tepat. Jadi hamzah lam atau hamzah wasol gitu kali ya Ustadz ya? Ya, dia namanya hamzah lam. Kalau kita sesuai dengan kaidah Bu ya, hamzah lam. Nah, alif hamzahnya itu dia tergolong sebagai hamzah wasol. Hamzah wasol artinya hamzah yang dibaca ketika dia di awal, tapi tidak dibaca kalau dia di tengah. Nah, itu namanya hamzah wasol. Nah, jadi ini kalau di tengah nggak dibaca, misalnya minal masjidi. Nah, minal masjidi. Nah, hamzahnya nggak dibaca. Nah, itu namanya hamzah wasol. Jadi nanti hamzah itu ada dua, ada hamzah wasol, ada hamzah qata' namanya. Kalau hamzah wasol, kalau dia di tengah nggak dibaca, ya. Tapi kalau hamzah qata', baik dia di awal ataupun di tengah, dia selalu dibaca. Apa contohnya? Misalnya al-af'al atau al-asma. Ya, al-asmaul husna ya misalnya. Nah, ini hamzah yang sesudah asma, nah ini disebut dengan hamzah qata'. Ya. Sehingga ketika dia di tengah pun itu dia dibaca. Misalnya misalnya gini. Fil sama atau fil asma Bapak Ibu? Fil asma. Fil asma'il husna ya. Nah, asma. Nah, jadi hamzahnya selalu dibaca. Karena hamzahnya hamzah qata' namanya. Ya, hamzatul qata'i. Tapi kalau yang nggak dibaca, kalau di tengah disebut dengan hamzatul wasli. Ya, hamzah wasol namanya. Wasol artinya apa, Pak? Wasol itu yang nyambung, Bu. Hamzah wasol yang nyambung. Nah, gitu ya. Seperti kenapa Pak Ustadz? Itu ya, Bu? Seperti al-masjid. Iya. Al-masjid. Itu kenapa nggak ditambah kayak itu ya? Seperti al-asma itu kan ada kayak huruf apa itu? Yang katanya hamzah itu ya. Kalau kita nyebut itu hamzah ya seperti itu ya. Iya. Gitu. Okay. Kenapa nggak ditambah
itu hamzahnya di atas alif gitu. Oke, nah itulah yang membedakan penulisan hamzah wasol dengan hamzah qata', Bu. Hamzah wasol penulisannya seperti ini. Nah, ismun. Ini hamzahnya hamzah wasol nih. Tidak ada hamzah di atas atau di bawahnya. Tapi kalau hamzah qata', ya, dia ada hamzah kecil di atas. Misal, nah gini. Nah, ini namanya hamzah qata'. Ya, dia selalu dibaca baik di awal ataupun di tengah. Tapi kalau hamzah wasol, nah dia hanya seperti alif, apa? Ya, seperti alif, tapi dia bisa berharakat fathah, kasrah ataupun dhammah. Nah, jadi kalau hamzah yang ada hamzah kecil itu qata', tapi kalau yang tidak ada hamzah itu hamzah wasol. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas, Bu, di mana saja tempat hamzah wasol dan di mana saja tempatnya hamzah qata'. Insya. Artinya apa? Dipotong apa di? Iya, secara bahasa artinya terpotong, Bu. Hamzah yang terpotong. Atau yang memotong gitu ya, yang memotong bacaan mungkin ya. Karena dia ya tetap dibaca, tidak diwasol gitu. Ketika dia ada, ya misalnya fi nih, misalnya gini. Nah, fi. Bacanya fi samai atau fi asma'i? Fi asma. Artinya kan dia memotong ya, memotong bacaan antara fi dengan sin. Nah, itu makanya disebut hamzah qata', fi asma'i, fi asma'in. Ya, atau fi asma'a ya. Nah, gitu. Nah, insya Allah nanti ada, insya Allah kita jelaskan lebih lanjut, Bu ya, perbedaan antara hamzah. Iya, Bu? Enggak, jadi majais itu ya, Ustaz. Makanya panjang ya. Mad wajib, Bu. Karena wajib. Ya, karena dalam satu kata. Fi asma. Oke. Nah, seperti itu. Insya Allah nanti kita jelaskan rincian hamzah wasol dengan hamzah qata'. Insya Allah. Oke. Nah, kita selesaikan ciri bab mungkin malam ini ya. Nah, supaya besok faedah dan tasrifnya. Oke. Berarti fi'il madinya terdiri dari 5 huruf dengan tambahan hamzah. Hamzah di awal dan fa di antara fi'il dan ain fi'il ya. Oke. Nah, ini ciri bab ketiga. Nah, sekarang ciri bab keempat, Bapak Ibu. Fi'il madi terdiri dari 5 huruf. Fi'il madinya terdiri dari 5 huruf dengan tambahan hamzah di awal. Nah, hamzah dan sekaligus saja. Hamzah dan nun di awalnya. Oke, gampang insya Allah. Nah, sekarang yang terakhir, if'allah. Apa ciri babnya? Fi'il madi terdiri dari 5 huruf. 5 huruf dengan tambahan hamzah di awal dan huruf yang sejenis dengan lam fi'il di akhir. Huruf yang sejenis dengan lam fi'il di akhirnya. Oke. Nah, bahasa ini insya Allah nanti akan bisa tahu sendiri kalau kita sudah tahu kuncinya ya. If'alla, yaf'allu. Dengan tanpa menghafal, insya Allah Bapak Ibu bisa menyebutkan gitu. Oke. Sepertinya kita hanya bisa sampai tanda bab ya, tanda bab malam ini. Nah, insya Allah faedah kegunaan wazan-wazan ini, insya Allah kita jelaskan besok, sekaligus dengan contoh dan tasrifannya ya. Nah, jadi minggu ini kita nambah 5 wazan. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu kalau ketemu dengan teks bahasa Arab, nanti perbendaharaan wazannya sudah semakin banyak. Jadi yang tadinya 17 tambah 5 sekarang berapa nih? 17 tambah 5 22. Nah, 22 wazan ya. Nah, alhamdulillah malam ini kita sudah nambah 5 wazan. Nah, insya Allah besok kita jelaskan faedah dan tasrifannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan ya Bapak Ibu.
Kita lanjutkan malam besok. Nah, malam besok saya mohon izin Bapak Ibu, kita mulainya habis maghrib. Oh iya, Ustaz. Ya, kalau 2 minggu aja, insya Allah ya. Kamis besok dengan minggu depan. Setelah itu insya Allah normal lagi. Kebetulan besok harus berangkat malam-malam soalnya. Ya. Ya. Kemana Ustaz? Ya, ke Balaraja Bu, di pesantren tempat ngajar sih, di Darul Qolam namanya. Oh, di Lam. Bukan. Tinggalnya di mana sebenarnya Ustaz? Saya tinggal di Bojongsari, Bu. Bojongsari mana? Di Depok. Oh, Depok. Iya. Jadi setiap akhir pekan kita ngajarnya di sana, di Balaraja itu. Balaraja ini ya. Banten? Iya, di Tangerang. Tangerang. Ya, jadi kebetulan ada kelas tambahan hari Jumat, jadi berangkatnya malam gitu. Jadi nginap di sana sampai hari Senin. Oke, mohon izin ya Bapak Ibu, insya Allah besok habis maghrib 2 minggu aja insya Allah. Oke, untuk malam, iya Bu, ya. Untuk malam ini kita cukupkan, kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran kasih Ustaz. Ya, afwan Bapak Ibu ya. Kita tutup ya Bapak Ibu. Iya Ustaz.